Pak Surili sama pocong ini saling tatap. Bayangin, pocong sama orang itu saling tatap. Ini kok tiba-tiba ada bau busuk, bau menyengat. Nah, ini nyamperin si pocong ini karena kan emang bertatap-tatapan tapi jarak jauh, agak jauh. Nah, dia mau nyamperin, itu tiba-tiba si pocong ini langsung ngilang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya, guys, di channelnya Opik Tutor ya. Channel horor banget ya. Jadi seperti biasa kita akan cerita-cerita horor di sini. Jadi alhamdulillah kita sekarang dapat narasumber ya, dapat cerita dari seorang petani ya. Jadi ini ceritanya di 2016. Itu kejadiannya ya cukup lumayan lama sih ya. Saya baru dapat DM di Instagram saya di Taufik Ilham. Ada satu kisah yang benar-benar wah, lumayan sih ini, lumayan serem diceritainnya, apalagi kalau tentang pocong nih. Aduh, gue udah ngerasa gimana gitu ya. Ini seperti biasa saya cerita di jam 12 malam. Dan ini emang kisahnya kisah nyata dan kisah apa ya, benar-benar tanpa settingan. Kisah ini tanpa, bukan cerita bodong lah ya intinya. Jadi ini kisah apa adanya diceritain sama salah satu seorang petani, guys ya. Jadi ada seorang petani yang mengalami hal-hal mistis seperti itu. Ini bukan hal mistis tapi ini gimana ya, penampakan. Tapi penampakannya asli, jelas ya. Dan ini bukan cerita bodong, ini nyata ya. Oke, pengen tahu ceritanya? Oke, kita lanjut ke intinya aja, guys. Ada seorang kakek-kakek yang namanya itu asli ya, Pak Surili. Pak Surili ini profesi sebagai tukang bunga ya, sekaligus dia nanam sendiri. Jadi dia nanam sendiri bunganya langsung dijual lagi. Jadi dia ini punya kebunnya ya. Jadi bukan seorang penjual juga, tapi dia petani bunga. Nah, kalau misalkan siang dia ya begitulah ke kebun udah biasa ya, ngecek bunga atau nanam bunga atau nyiram bunga. Pada waktu itu kejadiannya jam setengah 6 maghrib, menjelang maghrib nih, guys. Jadi Pak Surili ini menjelang maghrib sengaja dari rumahnya pergi ke kebun buat nyiram. Biasa kalau bunga kan disiram-siram gitu ya, buat nyiram, soalnya kebunnya lumayan gede katanya. Jadi kejadiannya itu yaitu jam setengah 6 maghrib, menjelang maghrib aja gitu. Si Pak Surili ini ngajak anaknya, terus si anaknya itu nggak bisa karena ya mungkin ada kesibukan yang lain. Nah, akhirnya Pak Surili ini pergi sendirian ya, cuma bawa emrat. Kalian tahu emrat kan, yang buat ngeboyor. Pak Surili ini cuma bawa emrat, guys ya. Dia berangkat dari rumah sendiri ke kebun. Ke kebun dia langsung nyiram-nyiram gitu biasa, karena kan sawahnya gede. Dia nyiram-nyiram, pas lagi nyiram-nyiram itu dia udah ngerasain ada firasat aneh tuh ya. Udah ngerasain wah, kayak ada hawa-hawa beda gitu. Katanya kayak bunganya kok kayak bau gitu loh. Biasanya bunga itu wangi, guys ya. Biasanya bunga itu wangi, enak gitu kan ya. Ini kok tiba-tiba ada bau busuk, bau menyengat. Nah, itu si Pak Surili ini nggak menghiraukan bau ini. Bau-bau yang aneh-aneh itu nggak dihiraukan sama dia. Dia lanjut aja nyiram terus sampai akhirnya selesai ya. Pas abis selesai itu dia mau naruh emrat lagi, mau beres-beres ya kan, ada selangnya, ada apa gitu ya. Lagi beres-beres, nah ya, dia melihat sesosok pocong berdiri di bunga-bunga yang agak gede katanya. Apa tuh bunga apa tuh namanya lah, lupa sih, bunganya sih cakep-cakep ya. Dia melihat sesosok pocong pas mencium bau-bau busuk itu. Pas dia udah beres-beres selang, udah beres-beres emrat, dia mau pulang. Dia melirik, itu udah ada di situ pocongnya. Pantesan tadi dia udah curiga kok bau busuk, bau menyengat gitu, aneh kan. Pas dia mau pulang ternyata yang bau busuk itu pocong. Dia ngeliat pocong asli jelas, mukanya hancur. Saya sampai merinding sumpah ini nyeritain kalau malam-malam begini, aduh. Mukanya hancur ya, mukanya hancur, ini penuh darah. Jadi si kainnya itu kayak kain udah lama, pantesan bau busuk ya. Ya kalau menurut kita sih itu sebenarnya ya emang ada aja namanya di kebun sih ya. Apalagi kebunnya itu deket sama pemakaman umum gitu loh, guys.
Nah, jadi si Pak Surili ini emang udah agak tua sih ya, udah agak berusia lansia. Biasanya kalau udah lansia ini nggak takut gitu loh. Nah, dia nggak reaksi apa-apa. Oh, dia cukup istighbar aja mungkin ya, begitu ya. Dia ngeliat sosok pocong itu pantesan dari tadi bau bangkai gitu loh. Bau bunganya yang biasanya harum kok bau gitu loh. Nah, ternyata pas dia mau pulang, oh ternyata itu pocong. Si pocong ini nampakin jelas banget. Jelas banget dia lagi begini. Ini mukanya diliatin ke si Pak Surili ini. Pak Surili sama pocong ini saling tatap. Bayangin, pocong sama orang itu saling tatap. Gimana reaksinya kalau misalkan kita nih ketemu pocong saling tatap begini? Mending kalau melihat penampakannya doang. Lah ini saling tatap, mukanya hancur. Ini asli ya, ini kisah nyata di 2016. Kejadian 2016 menjelang maghrib. Dan di kebun itu emang ke belakangnya itu masalahnya ada pemakaman warga, pemakaman umum gitu loh. Nah, Pak Surili ini langsung nyamperin si pocong ini. Karena kan emang bertatap-tatapan tapi jarak jauh, agak jauh. Nah, dia mau nyamperin, itu tiba-tiba si pocong ini langsung ngilang, gak jelas. Ngilang lagi, gak tahu kemana. Kata Pak Surili, kalau ketemu begini, biar saya ajak ngobrol. Katanya sih gitu ngomongnya. Saya kan sempat telepon dari Instagram saya, sempat minta WA-nya, langsung dia kirim ceritanya. Langsung saya telepon gimana kejadiannya, dia ceritain lah. Gitu. Jadi si pocong ini disamperin sama si Pak Surili, tapi pas udah deket ngilang, baunya pun hilang, bau bangkainya itu hilang. Ya, dia nyium lagi bunganya, yang bunganya mekar itu bunga apa sih namanya? Saya lupa, saya nggak nanyain itu bunganya bunga apa gitu loh. Pas dicium lagi bunganya, itu harum lagi, nggak ada. Ternyata yang tadi bau itu emang pocong berada di situ, cuma tadi nggak nampakin, baru nampakinnya pas dia mau pulang. Pas dia mau pulang baru nampakin, oh ini ternyata kenapa ini bau bangkai, ternyata pocong ini mukanya hancur, kayak mukanya muka busuk gitu loh. Mukanya udah berantakan banget, serem. Tapi emang namanya lansia itu ya, itu jarang takut sama hantu. Beda sama kita-kita nih yang masih muda. Nah, kata Pak Surili, oh ya udahlah, ketemu yang beginian udah biasa gitu. Pas dia mau pulang, nah, dia udah mau pulang nih kan, itunya katanya kebunnya dipagar ya, dipagar biasa, pakai baja ringan ke atas gitu biar ada atapnya. Soalnya kalau bunga kan rentan kena matahari gitu kan ya. Pas dia mau pulang, mau nutupin pintu, dia udah balik nih, mau nutupin pintu. Itu ada lagi di situ juga pocong berdiri. Masih berdiri di situ, cuma baunya udah ngilang. Pas Pak Surili udah nyium bunganya itu udah harum lagi, dia mau pulang itu pocong ini ada lagi di situ juga, berdiri juga. Nah, abis itu Pak Surili itu udah nggak ngehirauin lagi, udahlah tinggalin aja, ditutup tuh pintunya, dikunci. Ya, pas begitu Pak Surili ini udah bawa nyimpen emerald, udah mau naik motor, kedengar suara-suara aneh kayak yang ngetawain, ada suara kodok tapi gede banget suaranya. Suara kodok gede banget. Nah, itu udah menjelang jam 7 lebih. Sekitar jam 7 lebih 17 menit ya, malam, jam 7 malam. Nah, pas mau pulang udah mau naik motor nih, udah pegang kunci mau apa tuh, mau nempelin kunci motor ya, mau nyalain motor. Nah, di situ ada suara-suara minta tolong, ada suara orang ketawa, ada suara juga kodok-kodok gede gitu loh, kayak suara minta tolong keras banget kan ya, kedengeran. Terus suara ini, suara apa tuh, kodok kok gitu loh, tapi gede banget katanya gitu. Nah, dari situ Pak Surili itu udah mulai takut. Udah mulai gimana ya, namanya ketemu begituan yang mungkin manusiawi juga ya. Itu katanya langsung merinding Pak Surili itu. Nah, Pak Surili itu abis itu langsunglah tancap gas pulang, gak dihirauin lagi. Bahkan si Emrat pun ditinggalin, soalnya kan ini Emrat bawa dari rumah. Biasa katanya kalau pulang dibawa, kalau berangkat ya dibawa juga gitu loh. Nah, langsung memutuskan untuk pulang. Datang ke rumah, dia langsung ceritain ke keluarganya. Kata keluarganya gini, dia sebelum berangkat itu udah diingetin, jangan malam-malam ke sawah, jangan sampai lewat maghrib gitu. Nah, dari situ Pak Surili itu langsung sakit. Sakit itu nggak lama ya, sakitnya sih ringan ya, sakitnya cuma berapa hari, 3 hari katanya. Dan ini
ceritanya cerita apa adanya guys. Yang saya ceritain ini emang bener-bener kisah nyata. Jadi kalau kalian kalau lagi di hutan ataupun lagi di mana, kalau ketemu bau bangkai ya begitulah gitu loh. Bau bangkai ya antara pocong, kuntilanak gitu loh. Karena yang namanya begituan mah pasti dimanapun pasti ada. Nah ini contohnya dari kisah Pak Surili ini. Gimana ya, kita nggak bisa bilang cerita ini hoak, karena emang real kenyataannya seperti itu. Dia ceritain sampai sumpah-sumpah ke saya. Saya udah bilang kalau sekira ceritanya ini hoak atau ceritanya ngarang-ngarang, saya nggak mau bikin video seperti ini, karena saya juga malu kalau dihujat gitu loh. Karena banyak orang di sini yang nyangkanya, oh yang saya ceritain ini hoak, oh yang saya ceritain ini cuma omdo. Nggak, ini sumpah saya nggak bohong. Kalau kalian nggak percaya nih boleh DM ke saya, misalkan punya cerita-cerita horor, saya ceritain langsung. Ya, dulu sih saya manggil-manggil podcast gitu kan, tapi enggak lah sekarang. Tempatnya masih sederhana ya. Jadi buat kalian yang punya cerita horor, boleh WA-in ke saya. Nanti nomornya ada di deskripsi. Jadi itu guys, ceritanya Pak Surili ini benar-benar serem sih. Seandainya Pak Surili ini rumahnya dekat, saya jemput, saya ajak duduk di sini, saya suruh ceritain ke kalian semua. Begitu. Cuma karena keadaannya jauh, posisinya juga jauh, nggak tahu orang mana sih, nggak nanya alamat ya. Yang penting ya udahlah, ada uang jajannya sekian nih saya transfer gitu. Yang punya cerita horor, sekiranya ini masuk akal dan emang cerita nyata, boleh saya ceritain begitu. Jadi ya yang namanya podcast cerita itu harus real gitu loh guys, nggak boleh ngarang-ngarang kan gitu. Nah jadi gitu guys, ceritanya Pak Surili itu nggak panjang lebar. Saya ceritain singkat saja pada intinya gitu loh, biar langsung penontonnya nggak kelamaan. Mungkin nanti kalau kelamaan jenuh gitu loh guys. Nah jadi pada intinya Pak Surili ini kapok ya kalau ke sawah menjelang maghrib. Jadi buat kalian yang punya aktivitas kayak di sawah-sawah atau di hutan-hutan, mending siang lah ya. Kalau mau ya ditemenin sama anaknya, entah saudaranya, entah temennya. Takutnya kan kejadiannya kayak yang Pak Surili ini. Kalau kejadiannya ini ada sama kita yang masih muda, oh udah kucar kacir kita kan. Coba bayangin lu ketemu pocong saling tatap begini, gimana rasanya? Wah pingsan itu. Saya aja yang nyeritain udah agak merinding ya guys. Oke guys, gitu aja ceritanya, nggak panjang lebar ya. Mohon maaf apabila ngomong saya belepotan, karena saya belum ahli kalau di cerita-cerita begini. Oke guys, ya begitu aja ya cerita dari saya, singkat padat. Terima kasih yang udah nonton, semoga sehat selalu. Dan ingat besok juga ini masih ada stok cerita 4 lagi, karena masih banyak yang DM ke saya. Alhamdulillah kita dapat cerita banyak banget nih ya di Instagram, dan bisa saya kontenin gitu loh, dan bisa saya ceritain buat kalian. Dan ingat, ini ceritanya singkat tapi nyata. Singkat tapi nyata, no hoak, no bohong-bohongan. Saya bicara apa adanya guys. Oke gitu aja. Buat kalian semoga sehat selalu, makin banyak rezekinya. Terima kasih yang udah nonton. Salam silaturahmi, saya Taufik Ilham undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.